Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu percaya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan diberkati berlimpah-limpah sehingga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan saya bersyukur Tuhan selalu baik buat kita semua. Dan biarlah pelayanan ini terus berlanjut sampai pada kesudahannya. Terpujilah nama Tuhan. Baik, hari ini kita mendengarkan kesaksian dari seorang bapak. Beliau seorang penganut kejawen ya. Dan beliau bersaksi di channel Ibu Sofiatul Al-Hayat. Ya, bagaimana kesaksiannya? Sungguh ajaib ya kita mendengarkan bagaimana bapak ini bercerita. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil ya, masih belia, sangat muda sekali, dan mungkin memang belum mengerti apa-apa. Tiba-tiba berkata bahwa, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Dan anak ini berkata, sangat sedih melihat Tuhan Yesus itu menderita dan disiksa dan mati. Itu kesaksian yang luar biasa dari Bapak ini, betapa seorang anak kecil yang belum pernah mendengar Injil, yang tidak tahu secara detail bagaimana Yesus hidup dan menderita serta disalibkan, tiba-tiba berkata seperti itu. Bapak ini sungguh kaget dan tiba-tiba beliau punya dorongan yang kuat di dalam hatinya untuk membaca Alkitab. Entah bagaimana, ada suatu dorongan yang kuat supaya dia mau belajar Alkitab, mendalaminya dengan seksama. Dan akhirnya beliau murtad. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kamu Muslim apa Kristen? Saya baru saja Kristen, Bu. Baru saja Kristen? Oh iya. Jangan-jangan Kristen beneran apa Kristen oones ini? Bapak Ya, baru saja enggak lah. Kristen dari mana? Bapak dari Muslim apa dari mana? Saya dari RT 5 RW 6. Muslim lah. Dari Muslim. Terus sekarang Muslim. Bapak sudah dibaptis? Sudah. Sudah dibaptis. Kapan Bapak Ya. dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus? Sejak kapan? Saya dibaptis bulan Juni 2023. Bulan Juni. Ya. Oh, berarti belum ada 2 tahun ya? Masih setahun lebih sedikit lah ya? Ya, 2 tahun berjalan lah. Oh ya. Apa yang membuat Bapak meninggalkan penyembahan batu hitam ini, Pak? Silakan, saya kasih kesempatan bersaksi. Kalau boleh saya cerita itu sekitar hampir sebelum 2023 itu sekitar 2020, Bu ya. Dari 2030 itu sampai 2020 selama 3 tahun saya itu tergerak karena bermula dari ini. Saya punya anak bungsu pada waktu itu, seorang perempuan belum PAUD. Di keluarga saya itu Islam, sebelumnya memang Islam Muslim. Anak saya yang kecil itu tiba-tiba sering pinjam HP ibunya, itu dipasang wallpapernya gambar Yesus gitu. Gambar Yesus itu. Terus tiba-tiba dia tanya sama saya, ya ini kan gambarnya Yesus ya? Iya, ada apa, Dek? Saya bilang, anak saya masih perempuan itu belum PAUD. Kalau nggak salah usianya sekitar 4 tahun, 5 tahun itu. Pak, HP Bapak kok gluduk-gluduk ya? Bisa didekatkan sini Pak, suara Bapak jauh terus ada bunyi gluduk-gluduk. Kenapa ya Pak? Oh gitu ya. Oh, biar jelas ini yang mendengar tuh biar enak didengar. Sekarang bagaimana, Bu? Ya, lebih bagus. Oh, Silakan. lebih bagus gitu ya? Heeh, tadi gluduk. Oh, geluduk-geluduk gitu. Ya, kipas, ada kipas. Iya. Terus pada waktu itu begini, saya itu kasih penjelasan sebatas pengertian saya karena saya juga sangat buta sekali dengan kekristenan pada waktu itu. Itu memang gambarnya Yesus. Saya bilang gitu. Terus, Yesus itu kan baik kan, Pak? Iya baik. Kenapa, Dek? Saya bilang gitu. Kalau memang Yesus itu baik, kenapa kok dia itu disiksa terus kemudian dibunuh, disalib?
Itu usia berapa itu anak Bapak? Usia 5 tahun, kalau empat Oh, 5 tahun tahun. setengah. Nah, 4 tahun setengah lah itu. Ya. Terus pada waktu itu saya tuh bingung mau jawab gimana ya. Ya itu harus belajar, Dek. Nggak tahu papa. Saya bilang gitu. Terus kemudian Yesus itu kan Tuhan toh. Iya, Tuhannya orang Kristen itu Yesus itu, saya bilang gitu. Terus kemudian lain waktu, kira sekitar 2 bulan kemudian, saya itu seperti ada sesuatu energi yang menggerakkan saya untuk belajar tentang kekristenan. Tetapi berawal dari sejarah. Saya tak ada timbul pertanyaan tuh begini. Sebelum Islam itu kan ada Injil. Sebelum Quran itu kan ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Nah, saya mencari literasi-literasi tentang hal-hal tersebut. Kemudian saya cuma hanya browsing, istilahnya pencarian di YouTube. Saya mencari konten-konten itu. Tiba-tiba saya menemukan channelnya Pak Dr. Bambang Nursena. Pada waktu itu kan musimnya corona itu kan Bu ya. Nah Pak Bambang itu ini sering upload tentang ngaji Alkitab. Saya itu mengikuti pelajaran ngaji Alkitab dari Pak Dr. Bambang Nursena ini sampai episode ke-87. Saya merasa terketuk. Oh ternyata sejarah nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran itu ada semua ya di Alkitab itu. Akhirnya saya cari kitab, ada Alkitab itu. Saya cari pinjaman waktu itu. Kebetulan saya ingat saya punya teman seorang Kristiani, teman SMP. Kemudian saya datangi rumahnya dia, saya pinjem, saya pengen baca. Nah, pinjam Alkitab. Nah, sekarang udah punya Alkitab sendiri belum? Sekarang? Sekarang sudah, Bu. Nggak pinjam terus, mentalnya pinjam terus, ya terus. Tapi waktu yang Alkitab yang saya pinjam itu malah justru dikasihkan ke saya. Ya itu orang Kristen. Iya, orang Kristen. Ya, terus. Ya. Oh iya, Alkitabnya dikasihkan ke Bapak waktu Bapak ya, terus. Nah, mula saya baca pertama itu di kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi berbentuk dan masih kosong. Roh Allah melayang-layang di permukaan samudra raya kan begitu. Saya berpikir waktu itu, loh, kok begitu runutnya narasi yang secara runut dan kronologis. Iya, kalau baca Quran acak-acakan ya Pak ya. Oh, betul. Orang penciptaan tersebar di mana-mana kok kisahnya. Iya betul, itu pertama kali saya membaca itu saya kaget, kok begitu runutnya. Tapi saya belum tersingkap ini, saya belum belum istilahnya masih Islam. Bukan belum terketuk. Saya masih istilahnya melongo itu loh, istilah cara Jawa ini melongo loh Bu. Masih terbengong-bengong ya kan? Nah, terbengong-bengong terheran-heran ya. Oh, terheran-heran. Kok seperti ini ya ternyata. Akhirnya saya rajin, saya belajar sambil mencocokkan apa yang saya baca ini dari konten-konten yang saya lihat di YouTube. Nah, kebetulan Bu pasku itu saya lihat channel yang namanya Al Hayati Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu. Kok Al Hayati? Ngaco lagi. Al Hayat Indonesia, bukan Al Hayati. Al Hayat. Oh, Al Hayat. Ya mungkin mata saya yang agak double melihat Al Hayati itu, terus kemudian kayak mungkin channel Al Hayat Indonesia ya. Ini juga saya rekam di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan, karena di TikTok kan nggak bisa rekam, ini bisa dilihat lagi. Ya. Lihat ini. Terus kemudian waktu itu saya sering ikuti itu. Saya melihat pengajaran Ibu Sofiatul itu unlock Bible. Nah ini saya merasa terbuka lagi nih, saya membaca mulai dari kisah penciptaannya. Allah menciptakan langit dan bumi, konsepnya seperti apa. Sampai akhirnya saya
istilahnya kebablasan saking munculnya channel-channel Kristen itu. Waktu itu saya masih memahami aja. Tiba-tiba saya menemukan sebuah channel, kalau nggak salah itu channel namanya Terima Yesus sama Jawaban Muslim. Itu menayangkan kontennya rekaman dari perdebatan Sam Samaon dan Christian Prince melawan salah satu polemikus Islam namanya Syekh Al-Jaber atau siapa itu, sama Sam Samaon itu dengan salah satu muslim dari Iran. Saya mendengarkan, menyimak itu betul. Ketika itu saya melihat terjemahan itu, saya membaca bahwa Sam Samaon itu menjelaskan tentang kontradiksi yang ada di Quran. Saya tidak terima waktu itu, Bu. Jujur saya tidak terima. Sampai akhirnya saya mengambil Quran saya. Saya punya Quran. Ya, saya cek, betul saya cek. Quran saya itu Quran Tarjamah terbitan Balai Pustaka, kalau nggak salah itu tahun 1971 itu. Quran itu. Orang bukunya aja udah kemakan renget kalau orang Jawa bilang. Itu kita butuh Pak, jangan dibuang Pak. Aduh, udah terlanjur saya buang, Bu. Aduh, jangan Pak. Kurangnya lama itu butuh kita Pak, karena yang baru ini banyak dirubah Pak. Banyak dirubah-rubah Pak terjemahan yang baru ini. Ya, siapa tahu Bu, akhirnya saya sudah tidak butuh masalah itu. Bagi saya itu sudah tidak saya. Malah Qurannya dibuang, ganti Alkitab. Jangan Pak, itu bagus untuk penginjilan, untuk perbandingan. Oh saya beli kok ini kok. Oh gitu. Tapi itu terjemahan dari Depak itu, Bu. Ya, ini terjemahan mana ini? Ya, terus lanjut. Nah, itu makanya kalau tahu Ibu tahu dari dulu seperti itu ya saya eman-eman. Saya sendiri sekarang juga. Pak. Sekarang tuh nggak muncul lagi. Sekarang banyak terjemahannya dipelintirkan. Contohnya. Itu merujuk kalau diterjemahkan secara literal itu kan firmanku dan rohku kan, begitu kan. Nah, tapi di terjemahan itu menjadi Roh Kudus itu Jibril. Terjemahan yang sekarang itu ada itu kan ada tambahan dalam kurung Jibril kan itu. Kan itu. Nah, saya lanjutkan kesaksian tadi itu ya. Akhirnya setelah saya itu cross check ketika si Sam Samaon ini membuka kontradiksinya Quran itu, saya masih ingat bunyi ayat yang ada di Quran, tapi saya tidak lupa itu surat apa, ayat berapa, tapi bunyinya begini: jikalau Quran ini tidak berasal dari sisi Tuhanmu, niscaya kamu menemukan pertentangan di dalamnya. Dan begitu. Artinya ini kan klaimnya Quran memberi tantangan kepada siapa saja yang mengimani dan membaca. Betul? Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi kunci saya waktu itu. Karena apa? Setiap umat beragama itu mempunyai klaim dan meyakini bahwa kitab suci yang dikatakan itu diyakini sebagai wahyu atau firman-Nya Tuhan itu bersifat absolut dan universal. Artinya itu tidak terbatas oleh waktu atau kondisi apapun. Iya, nggak boleh kontradiksi ya. Berlaku sepanjang zaman. Dan itu pun harus dikuatkan dengan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Artinya ayat yang satu tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain, kan begitu kan? Nah, dari sini akhirnya saya berkaca, saya menemukan kalau nggak salah itu waktu penciptaan tadi, penciptaan itu ternyata di dalam Quran itu bikin mumet tuh, jujur bikin mumet saya. Iya, satunya 6 hari, satunya 8 hari. Kemudian di satu surat pertama bumi dulu yang diciptakan baru langit, di surat yang lain langit dulu baru bumi. Iya, seperti itu. Ibu malah mendahului apa yang saya mau kasih kata. Karena aduh kalah pinter soalnya aku.
Ngerti Pak, saya dan Bang Edi ku belajar Pak. Saya Bang Edi itu bukan, cuma kadang-kadang kita itu nggak mau menunjukkan kepintaran kita. Bang Edi itu ilmunya banyak Pak. Cuman kalau diskusi sama Muslim, kenapa? Dia bilang ini Bu Sof, kenapa? Nek diskusi sama Muslim ki otaknya kecil Bu Sof, jangan sing sulit-sulit. Ngerti. Saya gampang-gampang, setan berdiam bermalam di hidung. Itu aja Bu Sofi, nggak usah yang sulit-sulit. Mereka nggak tahu. Kita serius. Nggak tahu Pak. Tapi ternyata begini Bu. Kalau saya istilahnya mengambil kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan sama Bang Edi sampaikan itu, memang banyak Muslim itu yang kesulitan menerima tentang kekristenan itu karena memang untuk memahami kekristenan secara alkitabiah, memahami Alkitab itu butuh IQ minimal 135 Bu. Wah. Minimal itu. Berarti kalau bisa menjadi Kristen, memahami itu IQ-nya masih cerdas, betul enggak Pak? Minimal normal lah, IQ-nya otaknya normal, betul Pak? Ya enggak cuma normal Bu, soalnya begini, banyak teman-teman saya yang waktu di SMP itu atau di sekolah itu ke Kristen itu rata-rata ya memang pinter-pinter, tapi ketika memahami Alkitab itu ya juga ambundel. Oh. Buktinya begini, buktinya begini. Ketika mereka saya tanya, mereka itu masih terbawa paradigma berpikir agama-agama sebelah. Agama artinya begini, mereka memahami tentang istilah yang dipakai, istilah Allah, istilah Tuhan, istilah surga, istilah dosa, istilah mati. Itu terbawa mereka. Betul. Sementara surga, kalau kita bahkan banyak orang Islam, menurut orang Islam itu surga itu sebuah tempat. Makanya saya pernah ketemu teman betul. saya, Sofiatul, aku tuh diperlihatkan Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan bahwa istanaku tuh nanti sebelahnya istananya Raja Daud. Karena dia tidak pernah baca Alkitab, Pak, tidak pernah mendalami Alkitab. Jadi menurut dia tuh surga satu tempat, kayak Muslim tadi loh Pak, surga ada satu tempat yang ada pohonnya, buah-buahannya, ada sungai-sungai, betul? Ada bidadari. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Makanya Yesus ketika bicara mengenai kerajaan surga, dia selalu bicara dalam perumpamaan, betul? Hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan surga? Karena kerajaan roh nggak kelihatan. Kerajaan surga ada seperti seorang yang menabur benih, betul Pak? Kerajaan surga seperti orang yang menjalap ikan, menyebarkan pukat. Kerajaan surga ibarat seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, 1 sulung, 1 bungsu, lalu yang bungsu itu kurang ajar pergi. Kenapa pakai perumpamaan? Karena kerajaannya roh, nggak kelihatan. Tadi loh Pak, saya bacakan. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah dan bukan suatu tempat. Orang tidak bisa mengatakan dia ada di sini, dia ada di situ. Tapi kerajaan Allah bicara pemerintahan Allah yang ada di antara Anda dan saya. Jika Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ada damai, sukacita, sejahtera, itulah kerajaan Allah yang ada di antara kita, Pak. Semakin saya memahami ini, Pak. Betul? Betul. Bayangannya mau Kristen, podo kalau Muslim. Nanti jalanannya dari emas di surga saya, Bu. Saya dapat istana, rumah-rumah besar. Lalu kalau Muslim ditambahi, Pak, dapat bidadari, berdada montok. Lah itu kalau Muslim. Hayalannya ditambahi. Iya. Lanjut. Nah, dari sini saya lanjutkan tadi ya. Setelah itu, ketika saya menemukan kontradiksi banyak ayat yang ada di dalam ayat Quran, akhirnya pada waktu itulah saya tersentuh hati saya. Pada saat itulah saya mengatakan, keluar dari mulut saya yang pertama kali itu, ya Tuhanku Yesus. Saat itu juga saya menangis. Itu kalau saya teruskan mungkin sehari semalam, saya nggak berhenti menangis waktu itu. Ini jujur, saya mengakui betul. Saat itulah apa yang saya rasakan. Saya yang pernah menjalani hidup sebagai seorang Muslim dengan latar belakang seorang yang lekat sekali dengan budaya Jawa, dan bahkan keluarga saya sendiri adalah seorang rata-rata penghayat. Saya sendiri juga seorang penghayat dengan latar belakang agama Islam. Jadi kalau istilah istilah orang bermeditasi atau seperti apa, orang-orang kejawen lah istilahnya Bu. Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual tentang kejawen sebelum saya mengenal kekristenan. Tapi pada waktu itu, orang kejawen itu kan identik dengan mistis ya Bu.
identik dengan mistis. Medis. Mistis istilahnya. Meditasi itu identik dengan sesuatu yang bersifat mistis. Mengenal roh-roh yang bertempat di sana kan seperti itu. Itu Bu, ketika saya mengucapkan mulut saya, ya Tuhanku Yesus Kristus, apa yang saya rasakan? Ini yang membuat saya benar-benar tersentuh, saya merasa ada kuasa yang menjamah hidup saya. Saya tidak pernah merasa takut dengan bentuk demit apapun. Sampai hari ini. Bahkan orang Jawa punya kepercayaan ya. Orang Jawa punya kepercayaan. Sakral sekali ketika menantang yang namanya penguasa Laut Selatan. Pernah dengar kan Bu? Roro Kidul. Nah, bukan cuma artinya Roro Kidul. Di atasnya lagi namanya Ratu Pantai Selatan, Ratu Kidul. Saat itu juga saya merasakan ada suatu kuasa yang benar-benar melindungi saya. Saya itu bahkan masih ingat yang pernah diceritakan guru spiritual saya kejawen itu yang namanya Ratu Kidul. Itu sosok yang menakutkan dalam arti yang punya kewibawaan. Pada saat saya mengucapkan ya Tuhanku Yesus Kristus itu, tidak ada gentar sama sekali. Dan saya menganggap semua itu menjadi sampah. Ini kesaksian saya, ini betul. Ini yang saya rasakan. Sampai hari ini bahkan saya pernah menguji. Saya ditamui oleh seorang pendeta dari salah satu denominasi gereja. Dia menceritakan, kemudian menceritakan hobinya dia yang berburu di malam hari, berburu hewan-hewan apa di tempat-tempat yang banyak itu ada kayu-kayunya itu. Tapi ketika saya tanya, Bapak pernah nggak berburu di pegunungan di pantai selatan? Di sana banyak. Wah, saya nggak berani Mas, karena di sana itu ternyata begini. Oh, berarti mental Bapak, iman Bapak sebatas itu. Saya sempat nguji, ternyata banyak juga orang-orang Kristen yang masih takut dengan sosok yang namanya Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul itu. Tapi karena saya dari dulu saya itu sebagai seorang spiritualis kebatinan yang akrab dengan cerita-cerita mistis hal seperti itu, begitu saya dijamah oleh Tuhan Yesus, sedikit pun saya sampai sekarang tidak pernah ada rasa gentar sama sekali. Dan karena saya percaya bahwa karena itulah di dalam namanya semua yang ada di bumi itu bertekuk lutut dalam namanya. Itu yang saya pegang. Termasuk Ratu Kidul harus bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Nah, itu Pak, kalau itu Yesus begitu Pak, setan orang doyan, demit orang dulit, betul Pak? Betul. Sekali. Betul. Ya, kita nyanyi dulu satu ini Pak. Nyanyi dulu Pak. Oh, nyanyi dulu ya. Bentar. Nih. Pakai ini dulu nih. Area. Iklannya banyak banget nih. Monggo samindere Gusti Yesus juru wilujeng, monggo samindere Gusti. bilang sama yang pria, monggo Mas. Monggo samindere Gusti. Yang wanita bilang monggo Mbak. Monggo Mbak samindere Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo samindere Gusti. Monggo samindere Gusti. Samindere Gusti. Minderek Gusti, ayo Gusti Yesus. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo samindere Gusti. Nah, jadi ayo mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang masih berada di Jawa, ya, derek Gusti. Karena sebenarnya ya Pak, kalau saya itu dulu saya tuh nggak ngerti sejarah bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Saya itu suatu saat Pak,
Saya tuh pergi ke Borobudur sama Prambanan sama tante saya, diajak jalan. Iya. Walaupun saya ini orang Jawa, tapi jarang sekali. Saya cuma 2 kali kalau nggak salah pergi ke sana. Lalu kan kita bayar tour guide nih untuk cerita sejarahnya Prambanan dan Borobudur gitu loh. Iya. Saya tuh kaget Pak, karena di dalam sejarah kurikulum sekolah ini nggak diceritakan. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, mereka tuh melakukan pemberontakan, terutama zamannya Raden Patah ya. Dia memberontak terhadap ayahnya, masih Iya, agama Hindu Buddha pada waktu itu. iya. Lalu yang dikatakan Islam itu masuk lewat pengusaha pedagang-pedagang Gujarat dari India dengan cara damai itu semua tuh bohong, Pak. Ternyata ketika Islam itu memberontak di tanah Jawa, Pak, mereka tuh mendesak orang-orang tuh ketika yang mereka tidak mau convert kepada Islam, orang-orang Hindu Buddha ini didesak, Pak. Mereka sebagian lari ke Tengger. Makanya di Tengger sekarang masih Iya, ada. Sebagian iya. besar lari ke Bali, Pak. Jadi di Bali itu ada 2. Bali yang aslinya orang Bali dan ada Bali yang pendatang dari Jawa karena diusir pada waktu itu. Saya ketika mendengar cerita ini, saya tuh bilang sama tour guide-nya, loh, kok cerita kayak gini tuh aku nggak pernah denger di sekolahan ya? Apa ini bener ya? Bener Bu, katanya gitu. Terus saya waktu itu belum ibu-ibu. Ya, bener. Dia bilang itu, ini cerita ini bener. Kok nggak pernah ceritakan daya itu? Kenapa? Karena kurikulum sekolah sejarah itu banyak yang dibohongi. Karena Islam masuk dengan damai. Empret. Enggak, Pak. Nenek moyang kita, nenek moyang Anda dan saya itu yang di tanah Jawa itu diislamkan, Pak, dengan cara pemaksaan. Kalau nggak mau, Pak, dibunuh pada waktu itu. Dan mereka tuh lari, Pak, sebagian besar ngungsinya ke Tengger. Ya, daerah Iya, betul. Tengger yang mereka nggak mau convert ke Islam dan sebagian besar lari ke Bali. Bali. Iya. Itulah sebabnya, Pak. Itu sejarah itu. Tapi Jadi memang bisa bohong besar itu, ha? Tapi memang bisa dibuktikan bahwa gini, rata-rata para penganut Siwa Buddha pada waktu di zaman Majapahit, Majapahit akhir ya, itu tempat pelarian mereka itu di lereng-lereng bukit ya, gunung-gunung yang gede. Contohnya Betul. ya seperti di Gunung Bromo, kemudian di lerengnya Gunung Semeru yang daerah Lumajang itu masih ada pura-pura yang sekarang masih lestari. Salah satu kampung itu yang mayoritas masih Hindu. Kemudian di dekatnya Alas Purwo sana Banyuwangi, terus kemudian di lerengnya Gunung Wilis di daerah Nganjuk sini Magetan, ini masih ada satu kampung itu yang masih benar-benar Hindunya masih mayoritas, walaupun cuma hanya beberapa puluh orang aja yang di situ. Itu ternyata memang nenek moyang mereka itu masih ini pelarian-pelarian di zaman Majapahit akhir ketika diserang oleh kerajaan Demak, Kesultanan Demak pada waktu itu. Betul. Yang dia memberontak melawan ayahnya. Saya juga kaget, Iya. Pak, dengar sejarahnya itu. Ya terutama juga teman-teman yang di Perang Padri. Tadi kita selama ini dengar Imam Bonjol itu pahlawan, betul. Ternyata Perang Padri itu genocide. Yaitu hampir iya, 800.000, 1 juta orang Batak pada waktu itu yang tidak mau mualaf diislamkan. Itu genosida kan Bu itu? ya itu Itu sejarah. Iya, sejarah. Betul, itu luar biasa. Dan cuma kan orang-orang sekarang kan nggak ngerti kan, ada Nasution, Siregar, gitu kan dengan bangganya, mulai kenapa? Lah nenek moyangmu kok gak sanggup bayar jizyah, Rek. Termasuk yang di Mesir, di Turki. Ya, orang Kristen Koptik Mesir itu bahasa aslinya mereka tuh sebenarnya bukan bahasa Arab. Kalau Anda ke Mesir sekarang mereka kan berbahasa Arab. Aslinya nenek moyang mereka tuh tidak berbahasa Arab, tapi diarabisasi. Nenek moyang mereka tuh berbahasa Yunani dan berbahasa Mesir Koptik namanya. Bahasa Koptik, bahasa aslinya Mesir itu Koptik. Iya. Lalu mereka tuh tidak berani bayar jizyah. Kalau enggak dipenggal kepalanya, kalau enggak apa? Mereka suruh bayar jizyah. Enggak mau, akhirnya Pak mereka masuk ke Islam. Itulah sekarang yang jadi turunan-turunannya itu. Sebenarnya nenek moyang kita tuh tidak Islam, Pak. Saya percaya. Iya. Itu loh. Makanya Indonesia ini buka matamu. Nenek moyang kita bangsa Indonesia tuh bukan Islam. Islam tidak masuk dengan damai, teman-teman. Ya, satu-satunya kalau ada kemarin saya baru ketemu Pak Bambang Nurseno baru datang. Pak Bambang tuh cerita bahwa pemualafan yang paling berhasil itu adalah ketika dari Champa. Jadi dari Cina Kamboja, ya, Cina Kamboja kerajaan Islam yang ada di Champa di Kamboja. Itu masuk ke Indonesia, itu baru berhasil. Kenapa? Mereka menguasai perdagangan pada itu lalu kawin campur, Pak. Dikawin campur ini. Iya. Lah itu baru mereka menguasai merajalela di tanah Jawa ini keislamannya. Sebelum itu tidak. Jadi yang berhasil mengislamkan Indonesia termasuk yang di daerah Jawa Tengah segala macam itu adalah orang-orang dari Champa. Ya, termasuk Sunan-Sunan itu kan semuanya turunan orang Cina semua itu, Pak. Sunan-Sunan itu loh, Pak. 9 Sunan itu kan Cina semua itu. Berarti itu kalau sekarang baju muslim identik dengan baju koko itu kan sebenarnya tradisi-tradisi baju Cina itu kan Bu? Iya, orang Cina memang yang mengislamkan Indonesia itu orang Cina, Pak.
Oh iya iya, pantesan bajunya orang-orang yang jemaat Yasin itu bajunya baju koko ya. Orang-orang Cina lah yang berhasil mengislamkan Nusantara ini. 9 sunan Iya. itu loh Pak. Sunan itu semuanya orang Cina itu. Cina Campa, Cina Kamboja. Oh, iya. Bu, kalau boleh saya nanti kalau suatu saat Ibu bertemu sama Pak Bambang Nurseno, karena Ibu mungkin bisa punya akses ke Pak Bambang Nursena, barangkali Ibu bisa tolong ya bantu saya ini. Ini saya pernah membaca suatu literasi itu begini Bu. Tahun 1100 itu kalau nggak salah di Jawa ini di zamannya era Kerajaan Kadiri ya. Tetapi di Timur Tengah itu adalah ke Kekaisaran Ottoman. Nah, Kekaisaran Ottoman. Pada tahun-tahun itu pernah aja membaca sebuah narasi tentang literasi sejarah bahwa Kekaisaran Ottoman itu pernah mengutus suatu utusan datang ke Tanah Jawa untuk mengklaim bahwa ini adalah kekuasaan Ottoman. Itu bukti yang dipaksakan untuk menaklukkan orang-orang Nusantara ini. Dia menancapkan satu tugu di tengah-tengah Pulau Jawa ini, dianggap ini suatu tugu yang memang ini adalah batas wilayah di dalam kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tetapi di kemudian hari tugu yang ditancapkan utusan dari Kekaisaran Ottoman ini dianggap utusan ini yang menjadi identik dengan tokoh yang namanya Syekh Subakir Numbali Tanah Jawa itu loh Bu. Ini saya pernah membaca satu literasi Yang dia sejarah ini. membuat perjanjian dengan jin, betul? Nah itu kan penyelewengan dari akhir bukti sejarah didongengkan toh. Ya saya pikir soalnya orang Jawa sekarang ini sampai masuk ke dalam ini apa ya, tradisi kendurenan itu kan mesti disebutkan Syekh Subakir sing numbali Tanah Jawa kan seperti itu. Kalau saya pikir kalau saya runutkan dengan dari tahun-tahun sejarah itu, dengan apa yang pernah saya baca literasi sejarah itu, kok kayaknya memang saya merasa prihatin dengan pemahaman orang-orang Indonesia pada umumnya ini kok lebih suka dengan dongeng ya Bu ya. Saya tuh kasihan karena memang ajaran Islam itu full dongeng ya. Banyak dongeng. Itulah emang full dongeng. Soalnya kisah-kisah Nabi. Dulu tapi tidak sadar ya kalau dicekoi ajaran dongeng ini tidak sadar. Nggak sadar saya Bu, jujur nggak sadar. Tapi begitu berkembangnya ya, artinya begini, ketika iman itu harus berkembang, bertumbuh. Ini kan artinya pemahaman saya ini kan enggak bertentangan dengan Alkitab kan. Memang Alkitab menuntut bahwa iman itu harus bertumbuh dan berbuah kan begitu. Sama yang saya alami seperti itu. Begitu saya mengetahui, saya dibukakan oleh Tuhan Yesus bahwa pemahaman-pemahamanmu yang seperti dulu itu ternyata seperti ini loh. Saya itu sampai melongo, bener terheran-heran, saya terbengong-bengong. Ya Tuhan, kenapa ya kok dulu sampai saya percaya bahwa yang pernah Ibu kemarin di live kan itu saya dengar Musa kok sampai punya guru namanya Nabi Khidir itu ketemu dari Alkitab pasal berapa itu? Saya itu kan sampai heran. Belum nanti kita mau bahas Pak Musa pernah menonjok mata malaikat nih Pak, sampai mata malaikat. Oh iya saya pernah membaca itu. Nabi Musa itu pernah ini Bu, pernah di bajunya itu dicuri oleh segumpal batu, dibawa lari oleh batu sehingga Nabi Musa itu lari mengejar bajunya dengan telanjang. Karena difitnah, mohon maaf, karena difitnah bagian intimnya Nabi Musa ini istilahnya sangklir ya, besar sebelah itu. Itu saya sampai heran itu kok bisanya ya mereka itu mempercayai hal seperti itu, sesuatu yang bersifat konyolisasi, konyol banget itu. Kok seperti dulu itu kok ya kalau dibawa di pengajian herannya jemaat itu kok mantuk-mantuk gitu aja sambil iya gitu. Heran saya sampai heran. Makanya saya bisa menyimpulkan orang yang di luar kekristenan kemudian mengerti tentang kekristenan itu butuh IQ 135 minimal itu pasti minimal. Dan itu pun juga harus seimbang dengan apa yang dikatakan
tiga dalam Ya, kehidupan manusia ini. Bapak kan, ya kalau melihat misalnya debat-debatnya Edis TV misalnya, mereka percaya kok setan itu kan bermalam di lubang hidung. Betul toh, Pak? Betul. Iya. Mereka percaya, saya tanya, apakah kencing onta menjadi obat? Loh, mereka percaya, Pak, itu, Pak. Jadi kebayang nggak, Pak, negara Indonesia dibodohi dengan doktrin-doktrin agama dongeng abad ke-7 dari Arab ini? Malah sekarang yang terjadi, yang sekarang terjadi di daerah saya ini, Bu, ya. Ini baru saja ini ada istilahnya ini tindakan masyarakat membongkar salah satu makam yang dibangun baru. Ternyata ini makam ini bikinan itu orang-orang siapa ini yang sekarang ini, kaum Wahabi ya. Ternyata makamnya kosong. Itu makam baru yang dijajarkan dengan makam yang lama. Ternyata di situ dikasih nama yang keislaman. Itu ada 2 tempat itu. Sekarang dibongkar itu. Itu dibongkar. Rame-rame kemarin sempat dibongkar. Tapi ya ketika saya cross check ke sana cuma lihat itu, ya saya ketawa aja. Ya bodohnya orang yang percaya sama yang tidak, ya sama-sama bodohnya. Kalau saya pikir itu. Buat apa nguri-nguri makam seperti itu? Karena pemahaman saya udah lewat dengan hal seperti itu, udah lewat. Orang mati udah mati. Muslim sekarang percaya, Pak, ada sendalnya Muhammad. Ya, saya lihat tuh ada sendalnya Muhammad, ada rambutnya Muhammad dicium-cium. Itu dari dulu, Bu, itu. Itu dari dulu, Bu. Saya semenjak saya masih SMP saya sudah pernah dikasih tahu sama guru agama saya itu. Sejak SMP itu saya. Peninggalannya Muhammad gitu ya. Iya, peninggalan Muhammad. Terompahnya, bekas kakinya, terus rambutnya, pedangnya, terus sampai apa ini yang namanya cambuknya Muhammad. Tapi kok Quran asli zaman Muhammad nggak ada ini, Pak, mana nih? Qurannya nggak ketemu, tapi rambutnya Muhammad, sendalnya Muhammad, apalagi pedangnya Muhammad, semua ada. Tapi Qurannya zaman Muhammad nggak ada, gimana ini? Ya kan? Mungkin Ya, karena kita itu, arkeologi. mungkin karena orang-orang Islam itu keterbatasan komunikasinya dengan Said bin Sabit itu. Penulis Quran itu Ya, yang Said bin Sabit ini memang yang ngarang Quran, Pak. Dan ngarangnya tuh buru-buru karena dia kan disuruh Muhammad belajar bahasa Ibrani untuk baca buku-buku Yahudi. Iya, Bapak betul. baca di dalam kitabnya, Muhammad itu menyuruh Said bin Sabit untuk membaca buku-buku Yahudi yang dia terima, kitab-kitab agama Yahudi. Dia nggak bisa baca bahasa Ibrani. Lalu Said bin Sabit ini dikatakan di dalam hadis itu, dia belajar bahasa Ibrani dan Suryani dalam waktu 2 minggu. Karena kan mau mirip tuh, bahasanya mau mirip. Misal kayak saya belajar bahasa Malaysia lah, kira gitu. Mau mirip tuh. Nah, ketika saya belajar itu, lalu disuruh menerjemahkan itu loh, Pak. Nah itu menerjemahkannya itu memang mungkin cepat-cepat. Jadi ada beberapa cerita-cerita Alkitab yang dia contek, dia tulis ulang di dalam Quran, itu ngawur jalan ceritanya. Ya kan, Isa Al-Masih dibilang nama di dalam Quran, padahal Al-Masih itu gelar. Makanya ketika malaikat Gabriel kok di dalam Alkitab saya datang kepada Maria, dia tidak berkata namai anakmu tuh Yesus Kristus, enggak. Namai anakmu tuh Yesus. Dia disebut Mesias atau Kristus karena Kristus itu gelar bukan nama. Tapi begitu dalam Quran, namanya anakmu Isa Al-Masih, lah kan gitu. Iya, memang di dalam ke orang-orang Muslim itu Isa Al-Masih itu nggak tahu kalau Al-Masih itu suatu gelar, tapi mereka namanya Isa Al-Masih aja nggak tahu, Pak, orang Islam. Betul, nama Isa Al-Masih itu loh, Pak, nggak tahu. Nggak tahu, dia nggak tahu, betul nggak tahu. Iya, saya tanya sama ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Pak, pertanyaan saya nggak usah tinggi-tinggi deh, Pak. Isa Al-Masih loh, Pak, artinya apa namanya, Pak? Kan malaikat Jibril ini katanya disuruh nih datang 50.000 tahun perjalanan jauhnya diutus sama Allah untuk ngomong sama Maryam, tolong namai anakmu Isa Al-Masih, jangan salah nama, jangan dinamai anakmu Joko, jangan namai anakmu Bambang, betul? Namanya anakmu Isa Al-Masih, kan pasti ada artinya toh, pentingnya nama ini. Itu arti nama Isa Al-Masih apa sih, Pak? Nggak tahu, Bu, itu tidak saya pelajari di sekolahan. Arti nama Abraham apa, Pak? Nggak tahu, Bu, saya juga nggak belajar itu.
Nggak tahu artinya nama Abdas, taunya arti nama Muhammad, betul? Nah, iya. Taunya cuma Muhammad toh, lainnya nggak tahu. Muhammad. Nggak tahu yang Bahkan lain. kalau kalau di dalam Quran itu kan juga istilahnya kan banyak sekali yang merujuk di nabi-nabi yang istilahnya nama-nama satu tokoh yang ada di Alkitab ya. Walaupun di Alkitab sendiri dia diklaim sebagai nabi, tapi kalau di dalam keislaman itu kan selalu dijadikan nabi. Nama-nama yang mengandung yang bersifat teoforik itu mereka nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Di Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Bisa Ibu memberikan penjelasan tentang hal ini? Saya masih bingung dengan yang pada poinnya ini adalah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah itu kalau angka 7 di dalam gematria Yahudi itu artinya sempurna. Iya. Ya. Jadi kalau Bapak baca di misalnya Yesaya 11 ayat 2, di Yesaya 11 ayat 2 di situ disebutkan ada ketujuh roh Allah. Jadi roh Allah itu ada 7, Pak. Ya. Dan itu melambangkan roh yang sempurna. Nah, ketujuh roh Allah ini di dalam pandangan orang Yahudi itu hanya berdiam dalam satu pribadi namanya Mesias. Ya, coba kita baca nih misalnya Yesaya pasal yang ke-11, apa itu ketujuh roh Allah? Kita lihat ya, Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Raja damai yang akan datang. Ini bicara nubuatan mengenai datangnya Raja Mesias. Ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, artinya dari anaknya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Ya, makanya Mesias itu disebut anak Daud. Dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi tunas keluar dari tunggul Isai itu maksudnya dari keturunannya Isai, dari keturunannya Daud akan lahir seorang Raja Mesias. Dikatakan begini, Pak. Raja Mesias ini itu punya tujuh. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ada 7, Pak. Termasuk roh Yahweh. Ya. Nah, ketujuh roh Allah inilah yang akan berdiam di dalam diri Mesias. Dan kalau manusia itu tidak bisa. Kalau angka 6 di dalam Alkitab kita itu melambangkan angka manusia. Manusia itu angkanya 6. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya. Sehingga maksimal manusia itu hanya bisa punya 6 roh. Itu sepaling hebat-hebatnya manusia biasa. Tapi Mesias ini dikatakan dia punya 7 roh. Sehingga ini saya kasih tahu nih bedanya Yesus, kemanusiaan Yesus dengan kita, Pak. Dikatakan begini, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu nanti akan melakukan seluruh kehendak Bapa, ya perintah Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi Mesias nanti akan menjadi hakim, tapi penghakimannya itu tidak berdasarkan pandangan mata, ya. Tetapi dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, ini perhatikan ini. Bapak ketika baca Injil, berkali-kali Yesus itu berkata begini, Pak. Mengapa engkau berkata demikian di dalam hatimu? Betul? Yesus tahu pikiran manusia. Betul? Nah, itu bedanya. Karena dia punya ketujuh roh Allah. Ini yang membedakan Yesus dengan saya. Kalau saya nggak tahu pikiran orang. Makanya saya kalau dibohongi orang nggak ngerti, Pak, saya, Pak. Terus terang ini, bolak-balik saya dikibuli sama orang. Saya pikir orang tuh kalau ngomong di mulut sama di hati itu sama gitu loh. Ternyata orang tuh kalau ngomong di mulut beda sama hatinya, Pak. Nah, karena saya itu tidak punya ketujuh roh Allah seperti Yesus, saya tidak tahu pikiran orang. Tapi kalau Yesus, Bapak baca di dalam Alkitab, orang baru ngomong di dalam hatinya nih, Yesus langsung bilang ini, mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu, betul? Yesus tahu pikiran orang. Nah, kenapa? Karena dia sama seperti Ishak. Ya, Ishak ketika dia mau memberikan berkat kepada Esau dan Yakub, dia itu mencium, dia menciumi, membaui. Dia bauin pakaian anaknya nih. Ini kayaknya baunya Esau deh. Nah, demikian juga Yesus ketika menghakimi kita itu dengan mencium, membaui kita. Dari jauh tuh dibaui. Wah, ini kayaknya ini orang berdosa nih. Dari jauh. Kenapa dia tahu pikiran? Dengarkan ini, Pak. Sama seperti Ishak, dia membaui pakaian Esau dan Yakub ketika dia mau memberikan berkat. Demikian juga Mesias. Mesias itu mencium baunya kita, Pak. Mencium baunya kita. Ya. Ini kalau Bapak baca aslinya, bahasa Indonesianya nggak begitu jelas tuh. Ya, dengan nafasnya dia akan menghajar, dengan nafas mulutnya dia akan membunuh orang fasik. Sebenarnya tidak demikian, tapi dia akan membaui. Dibaui itu, orang fasik itu dibaui sama dia. Jadi dari baunya itu dia dicium. Sama seperti ketika Ishak dia mau memberikan berkat kepada Esau dan Yakub, dia cium bau pakaiannya itu. Ini bau pakaian ini wanginya siapa nih?
Nah, itu caranya Mesias kita menghakimi. Makanya, karena ketujuh roh Allah ini ada di dalam diri Yesus, kalau Bapak baca misalnya di Wahyu pasal yang kelima, dikatakan Yesus itu digambarkan seperti anak domba yang disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah, betul? Betul, betul. Ya, Nah, Yesus itu punya 7 roh, Pak. Ketujuh roh ini yang membuat dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia bisa mengerti isi hati orang. Kalau Anda dan saya tidak bisa ngerti, Pak, isi hati orang. Ini bedanya. Iya, iya. Dia bisa baca pikiran orang. Gitu, Pak. Makanya dia menghakimi itu dengan cara melihat isi hati kita. Karena Alkitab berkata, Bapak ingat di dalam satu cerita ketika Nabi Samuel itu memilih Daud menjadi raja dibandingkan anak-anaknya lain. Kan anaknya 11 tuh Daud paling bungsu. Nabi Samuel kan bilang, wah ini orang ini gagah, tampan, tinggi, besar. Ini kayaknya calon raja nih. Lalu Tuhan berkata apa? Enggak, aku nggak pilih. Sebab apa? Manusia itu memandang rupa, tapi Allah itu melihat hati, betul? Betul, betul, betul. Nah, yang bisa tahu isi hati kita tuh cuma Tuhan, Pak. Itulah sebabnya Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, dia tuh bisa ngerti isi hati manusia. Yesus berkata begini, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, sebab aku tahu siapa manusia itu sebenarnya. Lalu Rasul Yohanes berkata apa? Sebab dia mengetahui isi hati manusia, dia tahu pikiran kita. Dari jauh dia sudah baca pikiran kita. Dari jauh dia sudah membaui. Wah, ini orang nggak bener nih. Dibaui, di smell sama dia. Itu dibaui. Nah, itulah ketujuh roh Allah yang berdiam dalam diri Mesias. Itu hanya dipunyai oleh Mesias. Kalau manusia biasa tidak punya ketujuh roh. Gitu, Pak ya. Siap. Terima kasih sekali. Terus untuk ini, Bu, yang satu lagi ini tentang ini, Bu, yang perwujudan ada 4 kepala ini. Keluar makhluk dengan 4 kepala ini, yang di Wahyu pasal 5 ini kan. Wahyu 4 pasal 5 ini. Dan dari itu tahta itu kuasa bangsa-bangsa. Penglihatan di dalam kitab Daniel dan di dalam kitab Wahyu, kalau kita bicara binatang yang keluar dari dalam laut, itu bicara kekuasaan kerajaan manusia di bumi ini. Suatu kerajaan. Itu ya. Yes, pasti. Jadi misalnya Bapak baca di Daniel pasal yang ke-7. Ada 4 binatang yang keluar dari dalam laut. Betul? Singa, buaya, beruang. Itu melambangkan kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan seterusnya. Iya. Selalu begitu. Jadi kalau Bapak lihat ada binatang yang keluar itu makhluk yang pertama, ya kan? Dan sebagainya, itu bicara kerajaan. Tapi, nah ini masalahnya Pak, ini kalau Bapak bicara di Wahyu 4, ya, itu yang di tengah-tengah tahta itu di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh mata di sebelah muka dan belakangnya. Adapun makhluk pertama sama seperti singa, kedua itu kerubim, Pak. Itu bicara makhluk-makhluk penghuni surga. Oh, iya. Ya, bicara makhluk penghuni surga. Bicara para namanya kerubim, makhluk penjaga tahta Allah. Iya. Yang wajahnya 4, wajah manusia, ada wajah lembu, ada wajah raja wali, ada wajah singa. Bicara para kerub. Itu makhluk surgawi, makhluk surga. Penuh mata sekelilingnya, badannya penuh dengan mata. Tapi ini penglihatan rohani kan, Bu ya, istilahnya penglihatan secara spiritual kan, bukan secara literasi dipahami seperti ini kan, tidak kan? Ya, itu penglihatan rohani. Iya. Dalam alam roh. Ya kan? Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya kan? Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Ini sama seperti yang dilihat Nabi Yeskiel. Suatu pelangi melingkupi tahta itu bilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi buruh yang menderu dan 7 obor yang menyala-nyala di depan tahta. Itulah ke-7 roh Allah. Lalu para kerubim di sekelilingnya. Makhluk itu makhluk-makhluk surgawi semua. Iya. Itu Pak. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih sekali, ini sangat bermanfaat buat saya, semakin kuat iman saya. Kalau boleh saya tahu, Bu, pengajaran-pengajaran yang ada di kitab ini termasuk eskatologi ya, Bu ya? Betul. Masih banyak misteri-misteri yang tidak bisa kita jelaskan dengan gamblang, karena itu masih bersifat tafsiran. Jadi kalau bicara eskatologi itu masih bisa tafsiran. Ya, jadi ada beberapa pandangan. Cuman beberapa yang sudah pasti ya kita jelaskan, tapi beberapa yang masih bersifat tafsiran biasanya saya nggak terlalu mengarah ke sana.
Karena pendeta-pendeta sudah banyak yang membahas eskatologi. Saya hanya membahas dari sisi background budaya Timur Dekat Purba aja, supaya kita cara membaca Alkitabnya itu Anda ngerti urut gitu loh, runtut dari kejadian sampai Iya, wahyu itu Anda tahu jalan ceritanya. betul ya. Gitu, Saya Pak. cocok dengan pengajaran, saya sangat terima kasih atas pengajaran Bu Sofi ini berkait dengan ini, yang pengajarannya itu tentang kerajaan Allah, jadi kerajaan surga. Jadi seperti mengembalikan sesuai dengan konsep penciptaan manusia yang pertama kali. Jadi memang dikembalikan lagi kepada tujuan penciptaan Allah sejak semula. Iya betul. Kan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kita dan manusia ini kan tidak ada air mata, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada dosa. Iya. Nah, kita ini jatuh, Pak, dari meleset dari rencana tujuan penciptaan Allah sejak semula. Karena itu Yesus datang untuk mengembalikan lagi, bukan membawa kita ke surga, enggak, mengembalikan lagi seperti dipulihkan seperti pada zaman Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dipulihkan kembali langit yang baru dan bumi yang baru. Iya betul, terima kasih sekali, sangat bermanfaat dan semakin menguatkan iman saya. Terima kasih Bu Sofi sudah dikasih kesempatan untuk naik dan memberi kesaksian. Semoga ini bermanfaat buat pertumbuhan dan perjalanan rohani saya beserta keluarga saya, dan saya juga minta doa bagi yang hadir di sini yang sempat menyaksikan live ini. Saya minta doakan untuk menguatkan iman saya juga. Ada sebagian saudara-saudara anggota keluarga saya yang masih belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mohon doanya untuk membantu dalam proses saya untuk memberikan kabar baik bagi mereka. Agar kiranya tujuan saya supaya keluarga saya semuanya tanpa terkecuali diselamatkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berkati Bapak sekeluarga semakin kuat dalam imannya dan makin terang juga. Doa bagi keluarga Bapak supaya semuanya diselamatkan ya, karena percaya firman Tuhan ya, satu orang diselamatkan maka seisi rumah, seisi keluarganya akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, saya turun. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian yang dahsyat dari Bapak ini. Dan kita baiklah terus mendoakan Bapak ini ya, karena beliau minta dukungan doa supaya seisi rumahnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan janganlah kita jemu-jemu untuk bersyafaat, untuk berdoa, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, yang jiwanya kosong, hatinya hampa, karena mereka jelas butuh keselamatan, dan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak tahu, setiap orang mungkin kelihatannya baik-baik saja, teman-teman kita baik-baik saja, saudara-saudara kita baik-baik saja, tetapi sesungguhnya mereka butuh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu yang telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus pasti ingin menjadi saksi, ingin menjadi berkat, ingin menjadi terang, dan ingin menjadi garam. Itulah Tuhan kita yang mendorong kita dengan kuasa Roh Kudus untuk terus bersaksi. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, dan memberkati. Tuhan berserta kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.